Bapak Ibu, saya di sini tidak akan menyampaikan secara teori-teori macam-macam. Saya ingin berbagi inspirasi saja, praktek baik terkait dengan P5, sehingga Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana dari mulai awal sampai mulai akhir. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya juga terlibat di pelatih ahli sekolah penggerak di angkatan pertama. Saya di daerah Manggarai Timur. Halo teman-teman Manggarai, pasti teman-teman Manggarai Timur tidak asing lagi dengan SDNY Ruang di sana. Di sini Bapak Ibu, teman-teman di sana menerapkan proyek namanya Sasi Sarang, satu siswa satu porang. Pertanyaannya adalah mengapa? Why? Mengapa mereka menerapkan proyek itu? Karena berdasarkan analisis kebutuhan, di situ banyak sekali petani-petani porang. Namun demikian anak-anaknya tidak mau menjadi petani porang. Sehingga ini ketika dimunculkan masalah ini, lawang orang tuanya bertani porang, tapi anak-anaknya tidak paham tentang porang, bahkan tidak tahu budidaya porang itu seperti apa. Sehingga kalau diterapkan, ternyata ini adalah menjawab keresahan, menjawab kebutuhan yang ada di lingkungan SDNY Ruang. Akhirnya mereka diskusi, ayo apa yang dilakukan? Kita lakukan proyek namanya proyek Sasi Sarang, satu siswa satu porang. Satu siswa menanam porang. Tetapi dengan syarat di situ ada lahan yang tersedia. Nah, jangan kalau tidak ada lahan, Bapak Ibu menanam porang, nanti yang akan ditanam adalah lahannya orang lain, bukan lahannya sekolah. Sehingga silakan disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila yang diarahkan adalah gotong royong dan mandiri. Dengan menanam porang ini, maka diharapkan anak-anak bisa muncul gotong royongnya, bahkan bisa muncul kemandiriannya. Alur proyeknya seperti apa? Dimulai dari tahap pengenalan. Pengenalan, ternyata di Wai Ruang ini banyak sekali tanaman porang. Sehingga ini menjadi potensi aset kita semuanya. Anak dikenalkan, ini loh tanaman porang. Kemudian kontekstualisasi. Konteksnya apa? Ternyata di sekolah itu lahannya luas. Kemudian di masyarakat tersedia bibit porang. Sehingga sekolah itu akan lebih mudah. Tidak beli, tetapi juga justru dikasih oleh orang tuanya. Kita sampaikan kepada masyarakat, sekolah ini akan membuat proyek Sasi Sarang. Kalau memang masyarakat berkenan untuk memberikan donasi porang, maka silahkan untuk diberikan kepada anak. Nah, kemudian anak membawa porang, satu siswa satu porang. Kemudian melakukan aksi penanaman dan perawatan. Nah, di sini anak-anak dibentuk laskar porang. Artinya ketika saya menanam porang, maka saya menjadi laskar porang di situ. Saya bertanggung jawab pada porang yang saya tanam, kemudian teman-teman yang lain juga ikut menjaga porang yang ditanam oleh teman-temannya. 1 minggu sekali digilir. Laskar porang ini digilir, ada yang menyiram, ada yang mencabuti rumput, ada yang mengukur ketinggian perkembangan porang. Sehingga laskar porang ini setiap minggu berganti-ganti. Kemudian setelah itu refleksikan cara tanam dan merawat porang yang benar. Tapi jangan menunggu nanti selesai proyeknya itu, porangnya itu belum selesai, porangnya belum panen. Proyeknya ini bagian dari proyek yang berkelanjutan. Bukan bentuk atau produknya, tetapi prosesnya. Sehingga mungkin porangnya akan dipanen mungkin tahun yang jauh-jauh ke depan. Tapi anak dikenalkan dari mulai pengenalan, kontekstualisasi, aksinya, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, kemudian tindak lanjut seperti apa? Ternyata dari hasil penanaman tersebut, akhirnya anak-anak bisa menanam porang. Kemudian dia sudah mengenal porang. Akhirnya menjadi sekolah porang. Nah, sekolah porang ini adalah sekolah basis porang, artinya satu-satunya sekolah di situ yang menerapkan tanaman porang. Kemudian asesmennya seperti apa? Asesmennya ketika anak melakukan sesuatu berupa unjuk kerja, maka asesmen yang dilakukan adalah mungkin riwayat pertumbuhan tanaman porangku, dia punya enggak riwayatnya. Kemudian jurnal atau catatan guru untuk aktivitas siswa. Jangan-jangan si A ini tidak pernah ikut-ikutan, dia hanya
melihat saja, atau ada si B itu ternyata dari awal sampai akhir dia aktif sekali. Kemudian portofolio otentik, proses menanam sampai merawatnya itu benar apa tidak. Kemudian unjuk karya, mempresentasikan dan sebagainya. Nah, hasil dari proyek memunculkan rintisan sekolah kurang. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Saya juga di SMP Satap Biting. Di sana ada namanya Kopi Biting Tiada Banding proyeknya. Karena apa? Ternyata kalau dilihat berdasarkan konteks kebutuhan, di Biting itu memiliki potensi kopi yang luar biasa. Bapak Ibu lihat, Starbucks yang kita minum, kopi-kopi yang di supermarket ataupun di tempat-tempat hebat, Starbucks itu kopinya diambil dari situ. Nah, kadang saya berkelakar dengan orang-orang yang ada di situ. Gimana nih? Bagaimana caranya meningkatkan nilai jual kopi, tetapi anak juga harus dikenalkan bagaimana cara membuat kopi yang benar. Akhirnya membuat namanya proyek Kopi Biting Tiada Banding. Temanya kewirausahaan di situ. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dilakukan adalah mandiri dan kreatif. Nah, untuk kelas SMP kelas 7 ini dengan menggunakan target anak kelas 7 harus bisa setelah akhir kegiatan proyek membuat kopi dengan varian rasa. Konon sekarang bedanya antara tulisan coffee dengan kopi itu sebetulnya tipis, tetapi harganya yang beda. Kalau kita ngopi di warung-warung pinggir jalan, mungkin harganya 5.000. Tetapi kalau sudah ada tulisan coffee, mungkin harganya 25.000. Nah, kalau kita lihat juga, sekarang kopi-kopi yang dengan varian rasa ini sekarang booming. Bagi teman-teman yang ahli kopi ya, biasa-biasa ngopi, mungkin melihat kopi varian rasa. Ada kopi rasa keju, ada kopi mungkin rasa vanila, atau jangan-jangan ke depan kopi rasa kecubung juga bisa ada. Nah, sehingga ini terus membuat kreasi-kreasi. Dan inilah yang harus kita bidik. Sehingga dari mulai temukan Desa Biting sebagai produsen biji kopi unggul, bayangkan kopi itu tidak hanya dijual mentah atau disajikan secara klasikal, tetapi diolah dengan varian rasa, lakukan praktek pembuatan kopi varian rasa. Pengemasannya lebih menarik, di situ ada branding, kemudian bagikan, hasilnya diminum bersama-sama. Nah, ini contoh pada saat pameran gelar karya. Di SMP Satap Biting itu membagikan hasil dari kopi kegiatannya itu ketika kegiatan gelar karyanya dan dampaknya luar biasa. Nah, bagaimana untuk kelas 1? Anak kelas 1 juga tidak membuat kopi varian rasa, disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anaknya kelas 1. Cukup targetnya adalah membuatkan kopi untuk orang tuanya. Nah, ini adalah cerita lucu lagi. Ketika kita lihat, saya lihat di situ, ada anak yang kelas 1 yang biasanya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan minum itu masih disuapin. Nah, dia diberikan tantangan. Proyeknya adalah bagaimana membuat minuman kopi yang disajikan kepada orang tuanya. Nah, dia bisa dari mulai menakar di situ. Kemudian dia mengkalkulasi bagaimana gulanya berapa, kopinya berapa, kemudian komposisinya harus tepat. Di situ dilakukan beruji coba berkali-kali. Yang mungkin pertama mungkin sepet, rasanya sebah karena mungkin 3 sendok kopi mungkin hanya setengah sendok gula. Tapi dengan melakukan kegiatan terus, pada akhirnya di pertemuan ke-10 anak bisa membuat kopi untuk orang tuanya dan diberikan kepada orang tuanya. Nah, ini juga sebagai bagian dari pengenalan sekaligus apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi hasil belajar. Bagaimana asesmennya? Jurnal. Bapak Ibu membuat jurnal. Siapa ini yang
gagal membuat kopi, atau dia tetap semangat membuat kopi, atau juga pengamatan. Nah, dia mulai dengan menakar dan lain sebagainya sudah terlatih. Kemudian unjuk karya dan lain sebagainya. Hasil dari proyek ternyata muncul kedai kopi Satap Biting. Dan ini akan memunculkan entrepreneur. Saya di sini tidak menginginkan di teman-teman di SMP Satap Biting ini menjadi tukang kopi semua, enggak, bukan itu arahnya. Tetapi mengenalkan bahwa ternyata kopi itu kalau diolah secara bagus, tidak hanya dijual per kilo saja, hasilnya luar biasa. Di situ muncul terkait dengan kreativitasnya. Nah, lagi di SMP Satap Kembang Lala, kebetulan saya membersamai di sana. Di sini membuat kembang lala berkembang mandiri dan berdikari. Di situ ternyata potensinya banyak sekali pohon bambu. Tetapi selama ini tidak digunakan apa-apa, tidak dimanfaatkan. Kalau ada yang minta, ya silakan diambil. Sementara itu aset yang luar biasa. Aset itu bisa dimanfaatkan untuk proyek. Bagaimana caranya? Maka diskusi di situ tim sekolah. Bagaimana caranya membuat prakarya, anak-anak dikenalkan bagaimana menghasilkan dari bambu itu menjadi produk-produk yang bernilai tinggi. Ada yang membuat mungkin tempat sampah dari bambu. Ada juga yang membuat bola. Ada juga yang membuat rumah-rumahan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan tahapan yang pertama adalah mengamati. Amati potensi tanaman bambu yang melimpah. Potensi apa yang ada di sekitar sekolah kita, amati. Kemudian definisikan. Ternyata potensi itu juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bernilai guna. Kemudian gagas dengan cara apa ya kira-kira ya bambu itu bisa dimanfaatkan, tetapi juga membentuk profil pelajar Pancasilanya. Kemudian memilih unjuk produk kerajinan tangan dari bambu di sekitar dijual ke pasar. Nah, ini yang memang harus kita gagas di situ sampai kepada merefleksikan. Nah, hasil dari proyek seperti apa? Ternyata hasil proyeknya juga luar biasa. Apresiasi masyarakat dan kerajinan bambu itu terjual di pasar. Bahkan ada salah satu orang tua yang dia tidak menyangka anaknya itu bisa membuat kerajinan bambu sehingga dia sangat bahagia sekali. Dia bangga, saking bangganya adalah dia sendiri yang menjual hasil kerajinan anaknya itu ke pasar. Luar biasa. Di situ muncul yang namanya kreativitas dan juga di situ muncul yang namanya kemandirian. Ada lagi satu di SDN Oro-Oro Ombo di Kota Jawa Timur. Permasalahan yang ada di situ adalah Kota Batu ini adalah kota tanaman, kota sayuran. Tetapi anak-anaknya itu tidak mau makan sayur. Sehingga ini yang menjadi permasalahan. Gimana caranya ya? Kita itu melimpah sayurannya, tetapi di satu sisi anak-anak tidak mau makan sayur. Akhirnya dibuat proyek namanya Ku Tanam Sayurku Sendiri. Untuk kelas 1 SD hanya sampai kepada tahap merawat sayuran satu anak satu sayuran. Dirawat bersama-sama. Tetapi anak kelas 4 mungkin sudah sampai ke tahap membuat olahan makanan, dalam hal ini berbahan sayur, digunakan untuk makanan-makanan tradisional kah, digunakan untuk sop atau dan lain sebagainya. Sehingga dari sini muncul rasa kebersamaan dan juga muncul rasa ternyata sayuran itu punya manfaat yang lebih untuk tubuh saya. Jadi besok lagi saya akan makan sayur dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Asesmennya bagaimana? Kalau ini terkait dengan unjuk kerja, maka tidak relevan dong digunakan asesmen tertulis. Maka lembar observasi. Dilihat ketika anak itu menanam sayur, dia sudah mandiri belum? Mandirinya sudah muncul belum? Kalau belum muncul, berarti mungkin dia belum muncul. Dilihat di pertemuan berikutnya muncul.
sampai pertemuan terakhir ternyata muncul, itu mungkin sangat baik. Tapi kalau mungkin belum muncul, silakan ditulis belum membudaya dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Masih menyimak saya Bapak Ibu? Silakan. Dari mana ini? Silakan. Halo? Dari mana silakan dong? Ditulis di chat. Ada yang dari Cilacap, oke. Dari mana lagi ini kayaknya? Sambas, mantap Sambas. Dari Surabaya. Oh, piye kabarnya, Rek? Ada juga dari mana? Silakan ditulis saja di kolom biar ramai interaksi kita. Nah, dari Bali, oke. Dari Bali, kemudian Wai Kanan Lampung, kemudian Kampar Riau, dari Riau juga nampaknya. Dari Sabang sampai Merauke nampaknya. Keren sekali ini di klub kita ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Asmat, wah, hormat, keren. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya.